Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Munirah Sriga dari Universitas Negeri Padang Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian pendidikan, yaitu materinya populasi dan sampel. Nah, yang pertama, populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi itu juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek yang diteliti itu. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik populasi. Yang pertama, yang merupakan keseluruhan dan unit analisis dengan informasi yang akan diinginkan. Yang kedua, dapat berupa manusia ataupun individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda ataupun objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area ataupun daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merupakan batas-batas yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari keadaan itu. Yang keempat, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Nah, selanjutnya sampel. Apa itu sampel? Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri sampel. Nah, ciri-ciri sampel yang baik adalah yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang dapat pada populasi. Nah, yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Selanjutnya adalah jenis populasi. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah. Populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi yang pertama, populasi terbatas, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, ataupun beras di gudang. Nah, yang kedua, populasi berdasarkan atas dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit yang digolongkan menjadi yang pertama, populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Nah, yang kedua, populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Nah, yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi untuk membentuk sumber data. Dibedakan menjadi dua, yaitu populasi bersifat homogen, yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya memiliki sifat yang sama. Populasi semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan. Nah, yang kedua, populasi bersifat heterogen, yaitu populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah,
Materi selanjutnya yaitu teknik penerikan atau pengambilan sampel atau teknik sampling, kualitatif, kuantitatif, campuran. Nah, teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Nah, ada beberapa macam teknik sampling. Yang pertama, probability sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan peluang. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Dikatakan simple ataupun sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Caranya ialah dengan menentukan pilihan sampel pada setiap 1 per K, di mana K adalah suatu angka di pembagi yang telah ditentukan, misalnya 5,6 atau 10. Syarat yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah daftar atau list semua anggota populasi. Nah, yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Nah, arti cluster adalah tandan, rumpun, ataupun kelompok. Nah, yang kedua, non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi teknik sistematis. Teknik sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang pertama, sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Teknik ini mirip dengan teknik stratified random sampling, kecuali tanpa menggunakan teknik acak. Yang kedua, accident sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang ketiga, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Nah, yang keempat, sampling jauh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang lebih relatif kecil, kurang dari 30 orang. Nah, yang kelima, snowball sampling atau pengambilan sampel seperti bola salju. Ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Nah, dalam teknik ini pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Nah, teman-teman, itulah paparan dari materi saya. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.